7 mayat ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat, Minggu 22 September 2024. Peristiwa ini menggemparkan warga di sekitar lokasi. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani mengatakan, ketujuh mayat itu pertama kali ditemukan warga pukul 6 pagi. Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan masih remaja. Usianya diperkirakan belasan tahun, sementara identitas mereka belum diketahui. Berdasarkan keterangan saksi, ketujuh mayat itu diduga pelaku tawuran yang menceburkan diri ke Kali Bekasi karena takut ada patroli polisi. Namun polisi masih mendalami keterangan itu dengan memeriksa saksi di Polsek Jati Asih. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka-luka tanda kekerasan pada ketujuh jasad tersebut. Berita populer kedua, 5 pembunuh bocah yang wajahnya dilakban di Lebak ditangkap. 3 diantaranya emak-emak. Tim gabungan Polda Banten mengungkap 5 terduga pelaku penculikan dan pembunuhan bocah perempuan berinisial APH yang ditemukan tewas dengan wajah dilakban di Pantai Ciara, Lebak, Banten. 3 diantaranya ditangkap ternyata seorang emak-emak. Kok bisa? Identitas kelima pelaku yakni Saena, Rido alias Rahmi, Emi, Ujang Hildan, dan Yayan Herianto. Tersangka utama yakni ketiga perempuan, 1 diantaranya berperan sebagai eksekutor pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardy Medikson mengatakan, para tersangka memiliki motif yang berbeda-beda, mulai dari hutang piutang, pinjaman online hingga cemburu sesama jenis. Berita populer ketiga, pilot Susi Air, Philip Mark Martin dibebaskan kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka setelah 1,5 tahun lebih disandra. Pilot asal Selandia Baru tersebut dijemput tim gabungan TNI Polri Satgas Damai Kartens pada Sabtu 21 September 2024. Kapten Philip sebelumnya disandra usai mempiloti pesawat Susi Air pada Selasa 7 Februari 2023. Pesawat komersial ini membawa 6 orang yang terdiri atas 5 penumpang dan seorang pilot. OPM menyerang dan membakar pesawat tersebut. Aparat yang datang ke lokasi tak menemukan keberadaan pilot hingga melakukan pencarian melibatkan masyarakat setempat. Belakangan diketahui dalam video yang beredar, Kapten Philip disandra OPM dan dijadikan jaminan negosiasi politik. Berita populer keempat, pembunuh gadis penjual gorengan ditangkap, sembunyi di loteng pondok perkebunan warga. Setelah pencarian selama 11 hari penuh ketegangan dan tanpa henti, pelarian Indra Septiarman, pembunuh dan pemerkosa Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, berakhir. Pria berusia 26 tahun yang selama ini bersembunyi dari kejaran polisi dan kemarahan warga itu ditemukan di loteng rumah kosong, daerah Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman pada 19 September 2024. Kisah tragis ini bermula ketika Nia yang sehari-hari berjualan gorengan keliling dilaporkan hilang pada 6 September 2024. 2 hari kemudian, tubuhnya ditemukan terkubur dengan tangan terikat dan tanpa busana. Penemuan mayat Nia memicu kemarahan dan kesedihan mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar. Dari hasil penyelidikan, polisi mengetahui identitas pelaku. Polisi bergerak cepat dan menetapkan Indra sebagai tersangka. Penangkapan ini menegangkan karena warga hampir saja melampiaskan amarahnya pada Indra saat dia diturunkan dari loteng. Berita populer kelima, 6 fakta penjemputan paksa Loli anak Nikita Mirzani. Drama konflik antara Loli dan ibunya Nikita Mirzani menjadi salah satu berita yang paling banyak mendapat perhatian publik pekan lalu. Perseteruan ibu dan anak ini bahkan menjadi trending topik di X. Ada 6 fakta yang menyita perhatian publik. Loli dijemput paksa dari apartemennya yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis 19 September 2024. Saat dijemput paksa, Loli tampak menolak dengan susah payah. Dia tak hanya menahan tubuhnya agar tetap berada di kamar apartemennya, tapi juga berteriak-teriak. Ia meminta agar handphonenya tidak disita. Drama berikutnya terjadi saat Loli dibawa keluar dari kamar apartemennya.
Ia digotong oleh sejumlah pria dewasa dan kembali berteriak histeris lalu meminta tolong. Setelah berhasil dikeluarkan dari kamar apartemennya, Loli terlihat menangis di salah satu mobil yang sama dengan Dr. Oki Pratama. Dia selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Nikita memutuskan untuk memvisum Loli dengan alasan memperkuat laporannya terhadap pacar Loli, Fadel Bajideh, terkait kasus dugaan pencabulan anak dan aborsi. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.